Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memodifikasi aplikasi Slims Boolean. Langkah pertama yaitu untuk menampilkan login pustakawan, kita ikuti alur ya. Untuk yang pertama kita pergi ke File Explorer, lalu kita ikuti langkah tersebut yaitu desktop exam ht.slims template default parts, lalu kita ke navbar, klik, kemudian ke edit with notepad, lalu kita menuju pada nomor 25. Pada nomor 25 tersebut kita blok sampai pada nomor 29. Setelah itu kita copy, lalu kita tempel. Kemudian pada tulisan librarian tersebut, kita blok, lalu kita ganti dengan tulisan login pustakawan. Setelah itu pada nomor 31 kita juga ganti dengan tulisan login pustakawan. Pada nomor 32 kita ganti dengan tulisan login. Setelah itu kita save, kemudian kita kembali ke Slims. Nah, kita refresh. Jika sudah, akan muncul tulisan login pustakawan. Untuk selanjutnya kita akan memodifikasi profil Slims Boolean. Kita masuk atau login, kemudian kita ke sistem, lalu kita edit pada bagian nama perpustakaan. Ini saya kasih nama Baik, untuk selanjutnya, untuk nama tambahan perpustakaan saya memberikan NIM. Selanjutnya gambar logo kita beri foto saya ya. Nah, sudah. Selanjutnya kita mengubah bahasa. Untuk yang pertama ini bahasa Indonesia, saya ubah menjadi bahasa Inggris. Baik, untuk selanjutnya yaitu ketika sudah mengubah bahasa, selanjutnya yaitu kita simpan ya. Nah, ini muncul seperti tulisan. Jika tadi sudah disimpan, yaitu kita logout. Kemudian, nah ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita mengganti alamat. Kita pergi ke information. Nah, sebelumnya ini kan alamatnya terdapat alamat Profesor Dr. Hamka Tambah Aji, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Dan ini nomornya. Saya akan menggantinya. Kita pergi ke login pustakawan, kemudian kita login, lalu kita ke sistem, kemudian pergi ke konten. Nah, pada bagian library information ini kita klik. Nah, ini kita mengganti pada bagian ini. Address ini kita hapus, lalu kita ganti alamat RT 9.
kita kasih kode pos 50185. Untuk nomor telepon kita ganti 082224126521. Nah, untuk opening hours ini saya mengganti dengan email saya ya. Nah, untuk email ini kita ganti ukuran, kita blok terlebih dahulu, lalu kita pilih yang ini. Nah, setelah itu nah seperti ini ya. Kemudian kita update. Setelah itu sukses ini, lalu kita kembali ke logout, kemudian kita ke informasi. Nah, ini alamatnya dan nomor telepon, email sudah terganti ya. Baik, setelah saya merubah alamat, di sini saya akan mengganti peta, yaitu kita pergi ke login, lalu kita ke sistem, kemudian kita ke ini theme atau tema, custom. Nah, pada bagian map URL ini kita ganti alamat peta kita. Nah, setelah itu kita pergi ke Google Maps, lalu kalian bisa mencari alamat kalian ya. Di sini saya memberikan alamat ini, Jalan Tambaci. Lalu kita klik bagikan, lalu sematkan peta, kemudian salin HTML. Nah, ketika sudah disalin, kita pergi ke Notepad. Kita bisa menghapus dari tanda petik ini sampai ini frame akhir. Nah, kita hapus, kemudian pergi ke depan, kita hapus dari iframe ini sampai ini tanda petik ini. Nah, ketika sudah, kita bisa blok pada bagian ini sampai belakang. Kita copy, lalu kita pergi ke bagian slims, kita pergi ke custom, kemudian kita bisa copy pada bagian ini, kita tempel. Setelah itu kita save setting atau update, kemudian kita bisa logout, lalu bisa ke home, lalu scroll ke bawah. Nah, ini petanya sudah berubah ya teman-teman. Baik, langkah selanjutnya yaitu saya akan merubah holiday setting, yaitu login, lalu kita pergi ke sistem, kemudian ke holiday setting, lalu pada bagian Sunday kita centang dan Saturday kita save setting ya teman-teman. Baik, di sini setelah merubah holiday setting, saya akan menambahkan admin atau librarian. Kita pergi ke sistem, lalu kita ke user group. Nah, pada bagian ini kita tambahkan add new group. Kita beri nama kepala, lalu setelah itu ini kita checklist semua ya. Nah, jika sudah semuanya, kita bisa save ya. Nah, ini sudah selesai. Setelah kita memberikan ini kepala, lalu saya di sini akan memberikan pustakawan. Pada pustakawan ini kita checklist semua.
kecuali sistem ya. Jika sudah, lalu kita save. Nah, selanjutnya yaitu staf perpustakaan. Pada bagian staf perpustakaan di sini saya akan menceklis pada bagian sirkulasi saja. Jika sudah, kita save. Lalu jika pada bagian ini sudah selesai, kita bisa pergi ke Librarian and System Users, lalu Add New Users. Nah, kita beri nama Lili Wahyu Hidayati. Untuk user foto kita bisa memilih kemudian kita checklist pada bagian kepala. Lalu ini kita beri new password atau kata sandi. Ini ulangi password, kita save. Sudah selesai. Selanjutnya kita add new user lagi. Pada bagian login username ini kita ganti menjadi Ferdi Sambo. Kita beri nama Sambo. Lalu kita pilih foto. Terserah kalian mau memberi foto apa ya. Sini saya akan memberikan foto. Sudah kita checklist pada bagian staf perpustakaan. Lalu kita ganti password baru, ulangi. Setelah itu kita save. Kita akan memberikan, ini kan sudah punya Wahyu, punya Sambo. Lalu kita akan memberikan lagi Cak Lontong. Lontong. Untuk foto kita bisa memberikan ini. Lalu kita klik pada bagian pustakawan. Ini kita ganti Cak. Lalu kita save. Nah, setelah selesai, ini hasilnya ya, yang kita ubah tadi ada Lontong, Cak Lontong, Wahyu Dwi Wahyu, Sambo Ferdi Sambo. Baik, setelah memberikan daftar pegawai tadi, selanjutnya yaitu saya akan memberikan mengatur masa perpanjangan atau peminjaman buku di perpustakaan, yaitu kita login. Setelah itu kita ke membership, ke member type, kemudian add new member type. Nah, ini kita berikan nama ya. Untuk yang pertama saya akan memberikan nama dosen atau tendik. Untuk jumlah peminjaman di sini saya memberikan 4.
Kemudian masa pinjam yaitu 4 minggu. Kemudian reserve limit 5. Kemudian membership periode selama bekerja. Labor limit 1 kali. Untuk dendanya yaitu 5.000. Setelah udah diisi, kita bisa simpan. Nah, ini hasilnya ya. Lalu sini saya akan memberikan pada bagian add new member lagi. Pada bagian mahasiswa S1, untuk jumlah peminjaman yaitu 2, untuk masa pinjamnya yaitu 1 minggu, untuk reservasinya yaitu 2, untuk masa keanggotaannya yaitu 4 tahun, untuk jangka perpanjangannya 1 kali, untuk dendanya yaitu Rp500. Setelah sudah, kita bisa save. Ini hasil pada mahasiswa. Selanjutnya yaitu kita berikan untuk mahasiswa S2. Untuk peminjaman buku, batasnya bisa pinjam 3 buku. Lalu untuk masa pinjam 2 minggu. Pada reservasi yaitu 2. Untuk masa keanggotaannya yaitu 2 tahun. Untuk perpanjangan peminjaman hanya 1 kali. Untuk dendanya yaitu Rp1.000. Kita save. Oke. Setelah sudah, di sini saya akan memberikan untuk mahasiswa S3. Untuk batas peminjaman buku 5 buku. Kemudian masa pinjamnya 3 minggu. Kemudian reservasi 2. Untuk masa keanggotaannya sampai 3 tahun. Untuk perpanjangan peminjaman 1 kali. Untuk dendanya yaitu Rp2.000. Setelah sudah, kita simpan. Ini hasil dari pengaturan masa peminjaman buku di perpustakaan ya. Untuk bagian dosen, untuk bagian mahasiswa S1, S2, dan S3. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menambahkan peladen pada perpustakaan UIN Walisongo Semarang. Kita login, lalu kita ke bibliografi. Di sini sudah ada salinan ya, atau buku metodologi penelitian. Di sini saya akan menambahkan buku, yaitu kita menuju ke P2P service. Kemudian pada bagian server ini adalah peladennya atau yang kita tuju. Untuk mengubah ini, kita bisa masuk ke master file, lalu kita bisa ke katalog server.
Nah, untuk ini di sini ada perpus Unisula, tetapi saya akan menambahkan perpustakaan UIN Wali Songo, yaitu kita add new server, kemudian kita ganti UIN Wali Songo. Untuk bagian URL ini kita bisa menuju ke perpustakaan UIN Wali Songo. Nah, kita klik, kita tunggu, lalu kita pergi ke opak, lalu kita ini salin URL ini kita copy, lalu kita masuk ke sini lagi, kita tempel, kemudian kita simpan. Setelah sudah, ini ada tadi ada Unisula saja, terus ini ada UIN Wali Songo. Kita bisa setelah mengganti ini kita bisa kembali ke bibliografi. Baik, untuk selanjutnya kita menuju ke P2P service, kemudian kita pastikan ya internet harus koneksi. Kita cari buku, lalu ini kita ganti UIN Wali Songo. Setelah itu kita search. Nah, ini buku ChatGPT-nya sudah muncul. Kita checklist, kemudian kita save. Selanjutnya di sini saya akan mencari buku. Ini kita ganti UIN Wali Songo, kemudian search. Nah, ini ya bukunya. Setelah sudah, kita bisa checklist, kemudian kita bisa save. Baik, untuk selanjutnya saya akan mencari buku tafsir ini kita ganti UIN Wali Songo, kemudian search. Nah, ini hasil bukunya, kemudian kita checklist, save. Jika sudah, kita bisa melihat hasilnya di bagian bibliografi list. Nah, ini setelah kita mencari buku tersebut, buku akan muncul di bagian bibliografi list ya. Mungkin cukup sekian tutorial memodifikasi Slims dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.